Dan memang tidak keluar perkataan ini kecuali dari pintu ilmunya Rasulullah. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan pintunya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu punya kelebihan memahami inti apa yang disampaikan Rasulullah lebih dari yang lain. Hingga dengannya perkataan-perkataan beliau itu menjadi ilmu yang manfaat, karena definisi hikmah adalah al-ilmu nafi'. Dan hikmah itu di atasnya ilmu. Kalau ilmu bisa manfaat, bisa enggak. Kalau sudah hikmah, manfaat. Hingga beliau berkata seperti ini, apa paling beratnya amal? Kita ini dituntut untuk ibadah dan dituntut untuk menjauhi kemaksiatan. Ulama berkata, tarkul maksiyah asyaddu min fi'li tha'ah. Kita menghindar dari maksiat itu lebih berat daripada kita berbuat taat. Yang membuat orang bisa jadi mahbub indallah, muqarrab indallah, itu adalah tarkul maksiyah, bukan cuma dengan fi'lu ta'ah, dengan berbuat ketaatan. Banyak orang berbuat taat tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Tapi kalau sudah kuat meninggalkan maksiat, walaupun ibadahnya pas-pasan, muqarrab wa mahbubun indallah. Karena ninggalin maksiat itu jauh lebih berat daripada berbuat kebaikan. Ninggalin, nggak ngomongin orang, itu lebih berat daripada bangun malam. Bangun malam itu masang alarm, walaupun dingin-dingin dipaksa sedikit, bangun bisa. Tapi nek wis ngobrol, gak ngerasani wong itu kan gak enak. Ninggalin ribah ini sulit. Ya. Fi'lu ta'ah, pengajian kayak kita ini fi'lu ta'ah. Ini masih lebih mudah daripada kita jaga mata dari memandang auratnya orang. Kita pengajian bisa hadir, tapi ndelok kode nayamul iki rada repot, gak ngelirik itu kayak gak enak. Ninggalin ini memang tarkul maksiatnya asyad min fi'li ta'ah. Ya. Apalagi tarkul maksiyah yang batinah, waduh, sombong, riya, waduh lebih berat lagi itu. Nah, sekarang Sayyidina Ali bilang, apa paling sulitnya amalan? Anna as'abal a'mal arba'u khisal. Paling beratnya amal ini 4 hal. Yang pertama, al-afwu 'indal ghadab. Ngasih maaf ketika kita marah. Iso. Kon gak ngamuk gak gelem nyepuroni kok ngamuk. Memberi maaf itu akhlaknya Nabi. Memberi maaf itu hal yang mulia, dan yang di atasnya memberi maaf kepada orang yang belum datang minta maaf. Ada orang datang minta maaf, Pak sepurane nggih Pak, saya salah gini. Kemudian kita maafkan, bagus. Tapi yang lebih bagus bukan itu.
belum datang sudah dia maafkan. Ini akhlaknya aulia ini. Guru saya pernah cerita bahwa guru beliau Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad itu pas pengajian gini ini tahu-tahu ada jamaah yang berdiri ngamuk-ngamuk. Habib gadungan dulu apa ini ngemplang duwike wong gak wedi serbane tok sing gedhe tapi ngene dipisui wong muridnya ngamuk. Setelah marah-marah diem, nggak taunya ini orang emosi salah paham. Orang ini pulang dikasih tahu, loh, tak marahi tadi di majelis supaya wong roli ku bajingan. Loh, tutup keliru, bukan beliau Habib Muhammad yang ini, bukan itu. Hah? Bayangno, aku coba labaraken kayak gini, tak parut kon. Ini beliau diem, pulang, malu ini, datang minta maaf. Lihat hadirin, datang minta maaf. Assalamualaikum Habib Muhammad, Habib maaf. Loh, kenapa? Saya tadi salah. Saya kira yang berbuat ini Muhammad itu Muhammad antum, nggak taunya bukan antum, Muhammad yang lain. Saya kira sampean. Saya sudah kadung emosi, saya caci maki depan orang gini. Saya datang ke sini minta maaf, Habib. Kata beliau, sudah saya maafkan. Dan sampai detik ini saya masih belum bisa tidur enak, belum bisa makan enak. Kenapa, Bib? Sakit hati sama saya? Enggak. Karena saya masih nyesel terlambat memberi maaf kepadamu. Kau caci aku di masjid, aku jengkel, aku marah, aku pulang. Sampai rumah, aku masuk rumah, baru dalam hati saya maafkan. Padahal yang semestinya pas di masjid itu saya harus maafkan. Berapa waktu terlewat olehku tanpa aku memaafkan. Saya jadi beda sama kakek saya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki orang, dicaci maki beliau diem. Kalau benar saya minta maaf. Kalau salah Allah yang maafkanmu dan aku maafkan. Detik itu langsung memberi maaf. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Kalau saya belum bisa, nunggu pulang sampai rumah baru maafkan. Dari situ saya sesali akhlakku jauh dari akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin. Siapa sing iso pas marah maafin? Itu ashabul a'mal. Dan kaidah niki kaidah dalam segala hal. Hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ajruki ala qadri nasibiki. Pahala itu tergantung payah. Semakin payah itu semakin besar. Ini sesuatu yang berat hadirin. Maafin pas marah. Bayangin, pas marah, difitnah, dicaci, dihina, tapi dia bisa ngasih maaf. Ini kalau kita bisa berbuat seperti ini, sampai langsung syukur, sujud syukur, berarti dikasih hati yang bersih sama Allah. Sebab tabiatul insan itu, manusia itu tabiatnya kalau sudah marah, tabiatnya sibaiyah kata Imam Ghazali, tabiatnya hewan buas, gejolak. Setan paling cepat masuk ketika kita emosi. Makanya disunahkan wudu. Kalau marah emosi wudu dulu. Allah ciptakan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu
ya, dari syaitan. Wasyaitanu minan nar, dan syaitan itu dari api neraka. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, maka barang siapa di antara kalian yang marah, cepat-cepat wudu, sholawat, tenangkan diri, baru. Kalau kita langsung pas marah memberi maaf, hebat sudah, itu kelas 1 ya. Saya lihat Sayyidina Ali ngomong seperti itu dibuktikan hadirin. Sekarang siapa yang gak marah ketika berkecamuk peperangan? Orang kalau sudah perang ini kan emosi, bunuh-bunuhan kok gak emosi. Hanya emosinya para mujahidin, emosi yang karena Allah, ghadab lillah. Nah, Sayyidina Ali itu ketika beliau membanting musuh, pedang sudah disiapkan, tinggal dihunus untuk ditebas kepalanya, diludahi. Ya Allah, sampean tukaran di alun-alun ini, sampean tekek Bu Udan didoni kok tambah Allah. Sayyidina Ali pedang sudah di tangan, begitu diludahi dilepas. Temannya bingung, Sayyidina Ali kau lepas ketika dia justru kurang ajar meludahimu. Beliau katakan, tadi saya perang karena Allah. Ketika dia meludahi saya, hawa nafsuku berkata, Ali bin Abi Thalib didoni, Ali diludahi, mantunya Rasulullah diludahi, keluar hawa nafsu. Saya nggak mau bunuh karena nafsu, saya mau bunuh karena Allah. Madrasahnya Rasulullah ini, alumninya Kanjeng Nabi, nafsu diinjek-injek. Kalau kita kan diperbudak oleh nafsu kita. Ya. Kita kalau sudah marah, ngomong nggak kontrol. Kita kalau sudah marah, semua sifat hewan keluar. Kata-kata nggak kontrol, semuanya nggak kontrol, marah. Tapi kata Sayyidina Ali, pas marah maafin, itu amalnya para wali. Ya. Ini apa namanya, berat, disebut ashabul amal, paling beratnya amalan. Ya. Kita memberi maaf kepada orang ketika kita marah, kita kecewa, kita sakit hati. Maaf. Makanya ada ulama yang berkata, ketika aku nggak mampu memberi maaf kepada orang yang punya salah kepadaku, di situ aku berpikir bahwa aku punya masalah yang lebih besar dari itu, yaitu hatiku yang kotor, yang sulit memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Ya. Makanya kan kata guru saya Habib Umar dalam hadis ini, hadis man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan perseteruan, tukaran otot-ototan terus ditinggalkan karena dia merasa dirinya salah, dia tinggalkan, iki berat. Katanya Rasulullah, orang ninggalin perseteruan ya wis damai, dan memang dia salah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga, tapi kelas ekonomi.
Kelas Rabadil Jannah ini surga yang biasa. Ya. Waman tarokal mirok wa huwa muhik. Dia tahu bahwa dirinya ini benar. Orang ini salah. Tapi daripada berseteru, daripada tukaran, dia tinggalkan giris sepurane. Maafin kalau saya salah ini. Padahal dia benar. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Allah bangunkan untuk dia rumah di paling tingginya surga. Kenapa yang ini paling tingginya surga? Kenapa yang di sini di surga biasa? Kata guru saya, karena sama-sama ngalah. Tapi ngalahnya orang yang salah. Itu paling cuma tentang gengsinya. Tapi marahnya dia orang benar. Itu mujahadatun nafas. Nginjek nafsunya dia. Aku bener tak apa-apa, Mas, ya bener gak apa-apa. Daripada berantem. Kalau sudah gitu tempatnya ini. Saya nggak bisa. Saya kalau bener ya bener. Saya nggak mau mundur. Anda punya prinsip salah. Anda walaupun benar, kalau Anda tinggalkan perseteruan, Anda nginjek nafsu. Injek nafsu. Kecuali kalau berbuat dolim dan lain-lain, itu beda lain. Mirok itu berantem, mirok itu perdebatan. Tinggalin. Ya, kan orang kalau debat itu kan kadang-kadang emosi, tinggal. Ini ashabul a'mal, makanya pahalanya tinggi. Yang pertama. Yang kedua, waljud fil usra. Amal yang paling sulit itu adalah dermawan di masa sulit, sedekah di waktu pandemi. Hebat. Pandemi ini kemarin tutup semua kerjaan, banyak orang ini sedekah istimewa. Kenapa? Kerjaan semua ini kan jatuh. Apalagi masa PPKM. Masa PPKM sedekah istimewa. Apalagi ulama waktu PPKM sedekah istimewa. Karena memang PPKM itu kan penurunan pendapat kiai dan mubaligh. Kiai itu biasanya paling gak seneng bulan Safar. Gak ada undangan kecuali tahlilan. Ini kemarin setahun Safar tok hari. Wah, ada undangan belas sampai anur-anur lho bre. Wis berat terus bisa sedekah. Masya Allah. Ini ashabul a'mal, paling sulitnya amal. Kita ini nggak kaya sedekah istimewa. Pas-pasan sedekah istimewa. Sampean ini hadirin punya uang di bank rekening berapa? 10 juta. Sampean sedekah 100.000. Berarti berapa persen? 1%. Anda sedekah 100.000 masuk di masjid, padahal sampai ini punya kekayaan cuma di bank 10 juta. Berarti Anda keluarkan 1%. Ada orang ngeluarin uangnya ke masjid 10 juta, tapi uangnya di bank 20 miliar. Loma nanti 10 juta sama 100 ribu. Berapa persen? 10 juta dari uangnya dia 20 miliar. 0, jadi yang ngeluarin uang 10 juta masukkan ke kotak amal 10 juta itu belum tentu dermawan kalau dibanding aset yang dia miliki. Ada orang punya uang hadirin 1 juta, tapi dia bisa sedekah 10.000, 20.000, itu dermawan hadirin. Makanya
paling beratnya amalan sedekah membantu orang dalam keadaan dia ini pas-pasan. Waduh, hebat itu. Hebat. Itu orang yang kalau berani kayak gitu paling musuhi setan. Karena dia punya sifat jud, karom. Oh, setan paling nggak suka orang kalau punya sifat gitu itu. Nih, bagi dan dia pas-pasan. Kalau dia kaya bagi, ya biasa, ya bagus. Sing elek wis rugi medhit. Mungkin gak tahu umur. Ya. Ini orang kaya loman baik, orang miskin loman istimewa ini. Kok bisa? Dan saya ketemu orang-orang kayak gitu tuh ketemu aja. Yang dia itu tidak banyak uangnya, tapi gininya ini, sampai angkat ke tangan saya. Ya. Hebat. Salah satunya teman saya Habib Muntir sampai meninggal nggak punya rumah. Mobil Mercy dikasih orang punya. Kalau sowan orang-orang kaya itu kalau ngasih nggak 1-2 juta, ratusan juta. Pernah diamplopi satu pejabat uang 1 M, diambil dikasihkan temennya waktu bangun pondok 650 juta, dikasihkan ini 50 juta, sampai meninggal nggak punya rumah teman saya Habib Muntir. Bayangkan, ini tidak gampang, berat. Dia dalam keadaan butuh rumah, butuh ini, tapi Masya Allah. Jadi dermawan ketika masa sulit itu paling beratnya amalan. Ya. Kok gak sedekah sik ngenteni insya Allah ono proyek iki kesuwen. Proyek itu pancingan mbek sedekah. Gitu loh. Nanti kalau saya ini, kalau ada, ya lek iku payu di sini, kon mati di sini. Sedekah tiap hari. Dalam masa sulit pun pas-pasan sedekah. Tapi bukan terus sedekah tinggalkan kewajiban nafkah anak, jual mobil, jual rumah, enggak, bukan seperti itu. Ketika kita masa sulit jangan lepas untuk sedekah, itu. Ya. Yang ketiga, wal iffah fil khalwah, jaga kehormatan dalam kesendirian. Jadi paling beratnya amalan adalah ketika Anda berduaan dengan seorang wanita, kemudian Anda tidak berbuat apa-apa dengannya. Wah, iso kalau sak kamar di hotel di wong wedok, terus meneng-menengan 3 jam keluar, bisa, welek wong wedok itu. Ya. Ayu, cantik di kamar berdua, duduk-duduk ngobrol. Jangan lagi di hotel kamar, duduk di kafe, duduk di warung berduaan. Anda berdua khalwah. Khalwah itu berduaan. Terus Anda bisa jaga iffah, harga diri, kehormatan, tidak disentuh, tidak dipandang dengan nafsu, apalagi sampai zina. Tidak mungkin ini. Sebab laki-laki perempuan itu kalau sudah berdua, yang ketiga itu setan. Ma khala rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah berduaan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat kecuali yang nomor 3 setan. Ya. Nggak mungkin hadirin kalau sudah berduaan di kamar nggak lapo-lapo, itu nggak mungkin kecuali kalau Nabi Yusuf. Nek Haji Yusuf gak iso.
Kalau Nabi Yusuf bisa. Anda sampai tahu nggak di dalam Bukhari itu disebutkan ada orang ini masuk ke mana? Gua. Masuk ke gua, kemudian gua ini tertutup dengan batu besar, belek, nggak bisa keluar. Wah, angkat nggak bisa. Akhirnya tahu nggak? Satu orang di antara mereka berkata, tawasullah dengan amalmu kepada Allah, insya Allah akan dibuka. Tapi harus amalan yang paling besar. 3 amalan. Ini amalan ini besar lagi. Ini sampai membuat batu itu kegeser. Yang pertama dia cerita, aku bertahun-tahun bakti kepada ibuku sampai ibuku meninggal, tinggalkan kerjaan, tinggal semua demi ibuku. Ya Rob, demi kebaktiku kepada ibuku bukakan. Buka sepertiga. Tapi saya durung bisa metu. Tidak bisa keluar. Yang satu tawasul dengan amanat. Amanat. Ya Rob, aku pernah dititipi orang domba. Kemudian domba itu aku pelihara sampai jadi ratusan. Orangnya yang nitipi hilang bertahun-tahun kemudian datang. Aku berikan semua dombanya yang satu tadi itu hingga menjadi ratusan, tak kasihkan lagi. Ini titipan. Ini tawasul dengan amanatnya. Makanya pejabat itu, wali kota, bupati, kalau amanat dungune mustajab. Minta sama Rob, ya Allah, karena amanahnya aku, karena gak makan aku uang rakyat ya Rob, aku minta kepadamu ini kabulkan sama Allah. Ini amanat. Amanatnya bisa dibuat tawasul. Buka lagi, gerak garis siji. Kita tawasul ya Rob, aku hadir pengajian gak obah. Ya Rob, aku ngene, ya Rob gak obah. Ya orang aku sedekah ndek kene, oh tak apa. Oh ya, saya pernah suatu hari berduaan dengan wanita. Kemudian dia mengajakku berbuat buruk ya, berbuat maksiat, berbuat zina ya Rob. Aku menolak karenamu ya Rob. Gerak buka langsung. Hebat perjuangan. Saya jadi ingat ceritanya Syab Al-Miski. Syabun Al-Miski ini ceritanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatib. Dia cerita, ada seorang pemuda ganteng, terpikat olehnya seorang perempuan, hingga akhirnya perempuan ini mengundang dia ke rumahnya untuk benerin sesuatu. Kebetulan pemuda yang ganteng ini tukang. Akhirnya dipanggil, dipaskan waktunya ketika suaminya nggak ada. Perempuan ini ngundang untuk benerin, laki-lakinya pergi, di rumah nggak ada orang kecuali dia dan tukang. Tengah-tengah dia itu benerin, waktunya istirahat turun, zuhur itu turun, mau kamar mandi, makan, terus nanti meneruskan pekerjaan. Pas turun, pintu semua ditutup sama perempuan ini. Perempuan ini cantik. Perempuan ini cantik. Berkata kepada laki-laki pemuda itu, wahai pemuda, kalau kau tidak mau melayani aku akan teriak kau mempercayai. Bayangin, kalau ada perempuan sama laki-laki, terus perempuannya teriak-teriak, kira-kira yang diperkosa laki-lakinya apa perempuannya? Terus pasti dikeprui kok gimana? Tidak mungkin lah perempuannya itu yang salah, mesti laki-laki yang salah. Kalau kau nggak melayani aku akan teriak, aku diperkosa. Tapi kalau kau melayani aku diam, silent, nggak ada yang tahu. Tapi laki-laki ini takut sama Allah. Laki-laki ini takut sama Allah.
Kalau kita kan dalilnya lain. Waduh, ditolak bukan? Ditolak mubadir. Mubadir itu saudaranya setan. Ya Allah, saya nggak mau zina ya. Haram ya Allah, dosa ya. Akhirnya mikir, aku layani kamu, jangan teriak, aku layani. Tapi saya minta satu permintaan. Apa? Saya mau mandi. Saya kerja, bau nggak enak keringat. Mau mandi segar, kan enak kalau segar. Oh iya, cepat mandi. Sampai di kamar mandi dia berak. Beraknya diambil, dilulurkan ke badannya. Beraknya dia lulur herbal tanpa bahan kimia, anget-anget tuh kok pabrik. Begitu keluar, muntah ini perempuan. Keluar diusir. Begitu keluar, mau masuk rumahnya di kampung Mesir tuh kayak gini. Mesir tuh kayak kampung gini. Ya, tempatnya Sayyidina Husain nih gini, ada kampung ini. Terus masuk kampung, orang kampung bingung kan ini. Ono wis umum lewat aja. Wow. Cepet lari sampai rumah, mau mandi dia sendiri nggak kuat. Langsung mau mandi dibersihkan, nangis dia. Nangis sholat taubah sama Allah. Bayangkan, sudah nolak masih sholat sunnah taubah ini pemuda. Begitu setelah sholat dia nangis, ya Allah, ujian apa hari ini? Hampir aku untung diusir. Akhirnya ketiduran. Habis sholat ketiduran. Mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, aku bangga kepadamu wahai pemuda. Ya Rasulullah, tapi nama baik saya ini gimana? Saya pakai baju kotor, bau. Di kampung orang ngomong ini pemuda ini bau. Kata Rasulullah, sini. Dirangkul sama Nabi, dipegang semua badannya oleh Rasulullah. Dalam mimpi ini, sambil berkata, ana fakhurun bika ya syad. Aku bangga kepadamu wahai pemuda. Ketika kau berkholwat, kemudian kau punya iffah. Ngabot iki. Berat ini. Diusap badannya oleh Rasulullah. Ketika bangun tidur. Saking senangnya bangun dari tidur. Subhanallah, bekas usapan Nabi ini masih wangi. Dan pemuda itu berubah 180 derajat. Badan yang bau itu berubah jadi wangi, keringatnya wangi sampai mati. Sampai disebut ini pemuda keringatnya jadi misik. Bau misik yang putih yang wangi. Jadi kalau keringatnya kayak di surga ini orang. Kita kan nanti di surga kan gitu. Kon di surga ojo njaluk dedoran kau. Keringatmu wangi. Ini orang belum masuk surga kayak di surga, keringatnya wangi. Jadi dia ini kalau jalan itu keringatnya wangi. Akhirnya digelari syabun miski, pemuda bau misik, karena nggak pernah bau sampai mati. Apa sebabnya? Tadi ini al-iffah fil khalwah, karena dia bisa jaga harga dirinya, kehormatannya ketika khalwat. Rajulun, kalau di 7 golongan orang yang mendapat naungan, ya, tidak sab'atun fi dzillillah wa fi dzilli arsyillah yauma la dzilla illa dzilluh. 7 dapat naungan Allah di hari tanpa naungan. Di antaranya adalah rajulun da'athu imra'ah, perempuan, laki-laki yang diajak perempuan, yang perempuannya ini zaman sobin wa jamalin, punya jabatan, punya kekayaan, punya harta dan cantik, tapi punya menolak ini akhafullah, ini ashabul a'mal. Makanya jauhi itu berduaan dengan perempuan, itu jauhi. Mau apapun tidak diperkenankan berduaan laki perempuan, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kholwat sudah muqaddimah zina, di luar tidak boleh. Anda mau bisnis mau apa, kalau sudah
lawan atau kliennya itu perempuan satu sampai satu, gak usah. Harus bawa temen, situ bawa temen. Fitnah itu permulaan menuju kemaksiatan. Ini hati-hati. Pasti jadi masalah. Naik mobil berdua lagi perempuan, haram. Lagi perempuan jajaran. Ya, seperti itu. Kalau naik bis bareng nggak masalah. Kemudian terakhir, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarju, berkata yang hak kepada orang yang dia takuti atau yang dia harapkan kebaikannya. Ini repot. Podo-podo repot dulu. Anda berkata yang hak kepada seorang yang Anda takuti karena kekuatannya, karena ini. Ini sulit. Siapa yang Anda takuti ini biasanya? Pemimpin yang dolim. Kita ngomong yang hak ini tidak gampang. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang kita berharap dengan dia, mau bantu, mau apa, ngomong terus terang gak berani. Jadi kalau umpama saya kasih contoh kepada penguasa, kita ini mau ngomong yang hak kepada penguasa yang kalau penguasa itu tadi kita sampaikan dia mendolimi kita, atau kalau kita sampaikan dia putus kebaikannya kepada kita. Aku lek nyampe lagi proposalku gak mudun nih. Aku lek nyampe lagi gak diamplopi mana. Ini yarjuminhu ini paling sulit, gak gampang menyampaikan yang hak kepada orang yang dia takuti. Tak kayak contoh mana? Pos kamling di kampung sampean dipakai preman-preman mabuk. Preman nanti ngomongin apa? Celurit, bawa lading, preman. Terus Anda berani mengatakan, Mas, nek mabuk jangan di pos kamling ini, mania. Pengen bojomu rondo. Tapi Anda sampaikan, tapi yang baik. Ini sulit. Karena ini preman-preman menakutkan. Atau tadi itu berkata sesuatu tetangga ini baik, tetangga ini masya Allah tiap hari ngasih makanan, kalau ini semua baik, nggak taunya berbuat salah. Anaknya celana pendekan, mungkin perempuan perawan, mau nasihatin nggak enak. Bajunya nggak sopan, ini nggak enak guys. Aku lek ngono gak diantri mana ini, gak dikirimi mana ini, situ sulit. Ini amalan paling berat. Kalau Anda lakukan hebat. Ya. Gimana Anda kalau pengen bicara kepada penguasa yang hak? Sampaikan kebenaran. Yang hak ya batil. Selama Anda sampaikannya dengan cara yang benar, dengan lemah lembut, insya Allah akan berubah. Sampai tak apa-apa. Nah, kalau nyampaikan ngamuk-ngamuk ya masih bener sudah salah. Ya. Sampaikan dengan yang baik dan hikmah, haram. Orang nggak tahu hati. Pokoknya kita ini nyampein. Ya. Saya pernah punya pengalaman di masjid ini. Di masjid ini ada bupati khutbah di sini, hadir Jumatan di sini. Waktu itu sama dibawa sama wali kota Batu. Lungguh di gini. Bupati ini bupati di daerah Jawa Barat, Jawa Barat atau Jawa Tengah. Saya dikenalkan.
Waktu itu lagi batu rame-ramenya masalah miras. Ulama ini minta agar miras di Batu ini ditekan. Bukunya sebelah ini. Itu saya kepingin ngomong depan wali kota, membawakan hadis tentang ini. Tak sampaikan. Begitu saya khutbah, saya sampaikan. Kita baik dia muslim, saudara kita, mungkin terbelenggu hawa nafsu atau bagaimana, masih sulit untuk memberhentikan atau menutup tempat miras. Saya sampaikan. Setelah saya sampaikan, saya masuk ke sini. Kalau tidak salah masjid ini belum dibangun. Ya. Saya masuk ke sini. Sama bupatinya saya dipegang. Saya ngomong, demi Allah, kata bupati, mulai saat ini saya larang di kota saya minuman keras. Aku nyindir di kono malah sing kene sing kene. Subhanallah, dipanggil. Habib, saya mulai detik ini akan pulang dari sini, saya buat pernyataan, saya akan larang jual minuman keras. Alhamdulillah. Sampai mau tak lama. Kita juga nggak makan dari mereka. Tapi nyampaikannya yang baik. Ya, jangan dicaci maki atau diapakan. Nah, manusia kadang salah. Ya, maka daripada itu sampaikan. Berat hadirin, nyampein ini berat. Gara-gara itu nanti dimasalahin. Mau ini repot, tapi tidak apa. Selama kita itu menyampaikan yang hak, wis disampaikan tok. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita ini menyampaikan yang hak, ono plus-plus sih. Ulama pejabat kan ada hadisnya. Allah haramkan khamr, Allah haramkan juga yang jual khamr, Allah haramkan yang buat khamr, Allah haramkan yang menuangkan khamr, Allah haramkan yang ngambil keuntungan untuk khamr, Allah haramkan, Allah laknat orang-orang yang bahkan membiarkan khamr. Nah, pejabat yang mengambil keuntungan atau memberi izin dilaknat. Cukup segitu. Maka jangan sampai kita dilaknat oleh Allah. Selesai. Iki sing kadang-kadang iki tambahan iki sing ngarai mantep. Pejabat nek sampai nerimo duit khamr mlebu neraka. Sak sandal-sandale pejabat jangkrik iku. Nah iki sing ngarai ruwet iki kene iki. Sabnya ini. Ini cukup sampai kenapa adanya. Jangan pakai nafsu. Insya Allah Anda terima. Insya Allah. Yang penting nyampe. Wallahu a'lam bishawab. Lebih sulit lagi menyampaikan yang hak kepada orang yang dia berharap darinya. Paling repot. Ono haji di Batu, bantu pondok Istiqomah. Belikan saya mobil Istiqomah. Bentahun motorku anyar dikeki. Terus berbuat salah, kata negara mikir kan, ya apa ditegur motor kamu gak mani ini, berat, dan itu pasti. Jangan begitu haram, hilang wis. Nah, ini makanya katanya Sayyidina Ali, ashabul a'mal, paling beratnya amalan ini sudah. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.